banyak sebagian orang-orang ataupun artis-artis yang dia banyak membeli atau mengasuh atau merawat seakan-akan yang dirawat itu adalah makhluk hidup. Yang mana fenomena ini sebetulnya fenomena yang sudah lama, tapi sekarang orang-orang banyak yang stres, yaitu spirit doll, boneka-boneka yang katanya bisa dimasuki arwah. Ini sebetulnya hal yang sudah basi, tapi kita tahu akhir-akhir ini banyak artis-artis yang rela membeli jutaan bahkan ratusan juta untuk membeli sebuah boneka yang katanya bisa dimasuki arwah. Bahkan tidak sedikit artis-artis tersebut orang-orang yang dia gemar untuk membeli boneka dengan tujuan yang sebetulnya membahayakan untuk akidah mereka, sehingga kata mereka ya bonekanya bisa hidup, bonekanya bisa makan, bisa minum, layaknya seperti manusia. Nah, itu betul, itu dikasih makan, dikasih minum, terus bisa jalan dan lain sebagainya. Bahkan ketika orang lain memberitahu ataupun menegur kepada artis itu merasa tidak terima kalau itu disebut boneka, dan dia tetap bersikukuh bahwa apa yang dia rawat selama ini itu adalah bayi yang bisa hidup. Nah, ini menjadi persoalan untuk kita semua, dan kebanyakannya artis-artis tersebut agamanya agama Islam. Nah, kalau kita berbicara tentang boneka, maka menurut para ulama, seorang anak kecil perempuan bila mana dia membeli sebuah boneka atau boneka tersebut dijadikan sebagai bahan mainan, maka itu hukumnya diperbolehkan. Bahkan dulu tidak bisa kita nafikan, dulu salah satu istrinya Rasulullah SAW yang paling muda, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, di mana beliau pun dulu banyak mempunyai boneka-boneka. Nah, bahkan itu diceritakan di dalam satu riwayat, yang mana riwayat tersebut riwayat yang amat sangat sahih di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, bahwasanya kuntu al'abu bil banati inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidah Aisyah, dulu aku punya beberapa jenis boneka, mainan boneka, yang mana beliau selalu memainkan boneka tersebut di hadapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu kita tahu Rasulullah ketika menikahi Sayyidah Aisyah, itu umur Sayyidah Aisyah umurnya masih muda. Dulu Sayyidah Aisyah itu ketika bersama-sama hidup dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu Sayyidah Aisyah selalu mengajak teman-teman perempuan yang lainnya untuk bermain di dalam rumahnya. Nah, maka dulu ketika itu Rasulullah baru selesai pulang dari peperangan Tabuk kalau tidak salah. Itu dulu Rasulullah pulang ke rumahnya Rasulullah. Nah, ternyata di dalamnya itu Sayyidah Aisyah sedang bermain-main boneka bersama teman-temannya. Nah, maka ketika Rasulullah pulang ke rumahnya, teman-temannya Sayyidah Aisyah itu karena segan dengan Rasulullah, itu teman-temannya Sayyidah Aisyah itu ngumpet karena segan dengan Rasulullah. Nah, maka ketika Rasulullah tahu bahwa teman-temannya Sayyidah Aisyah itu ngumpet, akhirnya Rasulullah menyuruh untuk keluar. Akhirnya Rasulullah menyuruh untuk melanjutkan bermain dengan Sayyidah Aisyah. Nah, bahkan salah satu di antara boneka yang dimiliki oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, itu Sayyidah Aisyah punya boneka kuda-kudaan, yang mana kuda-kudaannya ini punya dua sayap. Nah, maka ketika Nabi nanya sama Sayyidah Aisyah, wahai istriku, ini boneka apa? Akhirnya ditanya sama Rasulullah, Sayyidah Aisyah menjawab, ini kuda ya Rasulullah. Akhirnya Nabi tanya lagi, terus itu ada dua sayap itu apa? Kata, ya ini sayapnya. Nah, akhirnya Nabi tanya, kok kuda punya sayap? Sambil bercanda. Nah, akhirnya Sayyidah Aisyah menjawab, ya Rasulullah, bukankah dulu
Nabi Sulaiman itu punya kuda yang mempunyai 2 sayap. Nah, akhirnya setelah Sayyidah Aisyah menjelaskan demikian, Nabi tersenyum, Nabi tertegun dengan apa yang dijelaskan oleh Sayyidah Aisyah. Nah, dalam hadis ini seorang anak perempuan boleh untuk bermain boneka-bonekaan. Karena salah satu iktibarnya, ketika seorang anak perempuan mempunyai boneka kemudian bermain-main dengan bonekanya, maka di situ ada iktibar, ada pelajaran yang mana seorang perempuan pasti mau tidak mau nanti beranjak dewasa, maka perempuan tersebut akan menjadi seorang ibu. Yang mana seorang ibu sudah barang tentu akan mengurusi anak-anaknya. Nah, kita tahu kalau anak perempuan, anak-anak kecil kan kalau main boneka kan suka mainnya kan diurus, dieong kan, dikasih makan, dikasih minum. Itu anak kecil gak jadi masalah. Menjadi masalah ketika anak dewasa, bukan anak, orang dewasa itu yang bermain boneka-bonekaan dengan tujuan boneka ini bisa diisi arwah, boneka ini bisa menjadi hidup, boneka ini seperti bayi. Nah, itu menjadi masalah. Tapi kalau anak-anak kecil yang belum balik gak jadi masalah, boleh diperbolehkan. Nah, tapi sekarang orang-orang dewasa, laki-laki main boneka-bonekaan, pantas nggak kira-kira? Anak laki-laki main boneka-bonekaan, rusak nanti kalau model begitu. Iya, kalau sekiranya dia pengen punya anak kan bisa nikah. Kurang apa kan? Dia laki-laki, hartanya melimpah ruah, mobilnya mewah, rumahnya mewah. Nikah nggak mau, yang penting saya merawat boneka doll ini selesai. Yang penting saya senang bahagia. Rusak nggak kira-kira kalau begitu? Rusak. Dia orang ditegur sama orang, oh ini bukan boneka, ini bayi. Pukul nadahat. Ya. Akalnya di mana? Kalau sekiranya dia ingin merawat, banyak anak-anak terlantar, iya kan? Banyak anak-anak yatim piatu yang mesti kita rawat, mesti kita bantu, mesti kita asuh. Nah, kalau ada model-model begitu, itu bagian dari israf, haram hukumnya, berlebih-lebihan nggak boleh. Puluhan juta, ratusan juta buat beli satu boneka. Ini buat anak yatim, ke panti asuhan, panti jompo, banyak yang mesti kita uruskan. Bukan model-model begitu, udah begitu banyak lagi orang yang ngikutin, bingung kan? Iya kan? Gespeja mau boneka teh mahal, mana harganya teh? Tapi aya we nu meuli gitu. Dengan alasan ya ini salah satu sumber kebahagiaan saya. Nah, akhir zaman tuh ya nggak usah aneh. Zaman itu sampai kapanpun tidak akan pernah salah. Yang salah tuh yang ngisi zaman itu. Apalagi di akhir zaman sekarang, ini kan sudah akhir zaman. Oh, akhir zaman tapi itu akhir-akhir. Udah panjang akhir zaman deh. Coba kalau sekarang orang gak mau nikah, beli boneka sajalah cukup. Bahaya gak kira-kira? Bahaya. Nabi nyuruh banyakin anak, banyakin keturunan. Iya kan? Kenapa? Karena nanti aku akan berbangga dengan umatku yang paling banyak keturunannya. Makanya jangan takut kalau punya anak banyak, gak usah takut. Oh, nanti kan ngurusnya capek. Ya, hidup itu capek. Emang ada hidup nggak capek? Ibu-ibu duduk 1 jam capek nggak begitu terus, Bu? Capek ya. Nyata kan akang-akang cara itu capek. Capek. Sholat wae capek. Iya kan? Capek kan? Capek. Subuh kudu udang subuh keur tutunduhna capek. Capek hoream. Lohor keur waktuna kudu istirahat. Capek hoream kacai ya. Asar karek udang sare. Hoream deui kacaina wah capek. Dosa wae capek, maksiat wae capek. Ya hidup itu capek, tempat bercapek-capek itu dunia. Kalau nggak mau capek ya nanti di surga atau di neraka nggak capek, nggak ada capek di surga, di neraka nggak ada capek.
Kalau di alam kubur masih capek. Emang nggak capek di alam kubur? Masih capek. Ditanya kagak bisa jawab, terus dipentung sama malaikat munkar nakir, capek nggak? Capek disiksa, hidup lagi, siksa hancur, hidup lagi. Kalau nggak bisa jawab capek. Belum nanti di mahsyar dikumpulkan semua manusia, makhluk hidup semua dikumpulin, panas ya kan, keringat bercucuran, matahari 7 deket, orang nunggu antrian di yaumul hisab. Capek nggak? Capek. Yang nggak capek itu sudah masuk surga atau neraka? Masuk surga atau masuk neraka nggak ada capek. Ya disiksa pun nggak capek, nggak ngerasa capek. Beda sama di dunia. Nah, itulah resiko hidup kita, dihidupkan itu ya begitu. Ya kalau mau capek ya nanti di surga atau neraka. Ya, itu yang mesti dipahami. Nah maka kalau ada anak perempuan kita mau beli boneka, beli boleh, tapi tetap dididik ya. Kita kasih pelajaran dulu, jangan beli saja. Tetap dididik, diarahkan. Nah, yang jadi khawatirnya ketika boneka tadi dirawat, kemudian ada arwahnya, bisa dimasukin arwah, ada jinnya segala macam. Kemudian nanti disembah, bahaya. Dan yang kadang kita lucu tuh, dia nyiapkan minumannya sama makanannya, ditaruh di depannya itu. Ada kadang-kadang minumnya itu kita lihat tuh Fanta, Sprite, bayi aja dikasih Fanta. Kalau katanya itu, ya itulah akhir zaman. Kenapa alasannya? Karena saya merasa bahagia dengan hal seperti ini. Jangan kita mencari kebahagiaan yang sebetulnya tidak bahagia. Nah, bagaimana cara supaya kita bahagia?